Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nuru qulubina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat subuh Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-25. Seandainya malam tadi adalah Lailatul Qadar, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita berpikir qiyamul lail kita tadi malam belum optimal. Mungkin kita berpikir seperti itu. Apabila kita merasa bahwa hari-hari sebelum tanggal 25 Ramadan ini belum optimal, apakah salahnya kalau mulai nanti malam kita optimalkan ibadah kita? Juga di siang harinya. Karena kalau kita berpikir bahwa Lailatul Qadar itu mungkin sudah lewat, harusnya kita introspeksi diri untuk meningkatkan ibadah kita. Kita hindari perbuatan tercela. Kita tawakal kepada Allah bahwa hanyalah Allah yang harus kita sembah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selanjutnya kalau saya tanyakan lebih enak puasa apa lebih enak makan? Lebih enak makan. Karena puasa itu berat. Karena puasa itu adalah ibadah yang berat, maka Allah mewajibkan puasa kepada kita. Kalau sesuatu yang ringan, yang enak, nggak perlu diwajibkan. Di Al-Quran kita dengar, kutiba alaikumusiyam. Tidak pernah disebutkan, aku wajibkan makan kepada kalian. Karena makan itu tanpa diperintahkan, kita pasti akan mencari. Begitu juga sholat. Lebih enak sholat apa lebih enak tidur? Lebih enak tidur. Untuk itu Allah mewajibkan sholat kepada kita. Karena dalam sholat, dalam puasa, ada sebuah kebaikan yang kita tidak tahu. Walaupun berat, kita lakukan. Jadi dua pertanyaan tadi, kalau kita gabungkan jadi satu, artinya apa? Marilah kita optimalkan sisa hari dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kenapa saya harus menyatakan kita harus bermotivasi? Karena mungkin saja Lailatul Qadar sudah selesai. Atau bisa juga masih ada. Untuk mencari yang mungkin masih ada, mari kita optimalkan ibadah. Dan kita yakini bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah adalah sesuatu yang berat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ihsan. Yakin bahwa kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang akan saya garis bawahi kalimat terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Kalau kita diawasi oleh Allah, artinya pengawasan yang sempurna. Tidak bisa kita lengah sedikit pun. Allah pasti melihat. Lalu dalam Asmaul Husna kita mengenal ada nama yang baik, Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. Kalau Allah mengawasi, tidak seperti manusia mengawasi. Manusia mengawasi bisa lalai. Disuruh menjaga kendaraan agar tidak dicuri. Saat dia ngantuk, lengah, kendaraan tersebut dicuri. Tapi Allah tidak bisa. Pengawasan Allah adalah pengawasan yang sempurna. Jadi jangan sekali-kali kita berbohong terhadap Allah. Dalam apa? Dalam semua hal. Juga Allah mempunyai nama-nama yang indah, Al-Alim. Allah Maha berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi maupun apa yang terlahir. Dan kemahatauan Allah itu tidak seperti maha taunya manusia. Kalau manusia maha tahu, itu salah. Manusia hanya sekedar mengetahui. Manusia sebelum tahu, dia bodoh. Maka dia harus belajar sehingga menjadi tahu. Setelah tahu, dia laksanakan kehidupan, kegiatan di dunia ini. Tapi masih bisa lalai. Masih bisa alfa. Tapi Allah tidak bisa. Allah itu maha tahu tanpa belajar. Allah maha tahu tidak akan lalai. Dan Allah tidak akan lupa. Kalau manusia semakin tua, daya ingatnya semakin berkurang. Jadi pengawasan dari Allah yang pertama karena Allah itu Ar-Raqib, yang kedua adalah Al-Alim. Lalu ada asma yang lain, Al-Khabir. Bedanya Al-Khabir dengan Al-Alim, kalau Al-Alim mengetahui secara global, kalau Al-Khabir Allah mengetahui secara detail. Apa yang terbesit, apa motivasi yang ada dalam diri kita sehingga kita melakukan sesuatu, Allah Maha mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain Allah mengawasi secara langsung seluruh makhluknya, Allah juga Maha Kuasa menciptakan malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi pada diri kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiram. Mereka itu mulia di sisi Allah. Katibin juga mencatat. Jadi dia dipercaya, mereka dipercaya oleh Allah karena mereka adalah kiram, mereka mulia dan mereka mencatat. Katibin. Apa yang dicatat? Semua. Baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kita kenal ada malaikat di sisi kanan, di sisi kiri. Padahal malaikat itu jumlahnya menurut hadis lebih banyak dari manusia. Manusia dilahirkan, hidup, kemudian mati. Malaikat tidak pernah mati sampai Allah tentukan nanti waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa hikmah Allah menciptakan malaikat? Allah menciptakan malaikat menunjukkan bahwa Allah mempunyai kuasa untuk mengawasi manusia, menjaga manusia, mengatur langit dan bumi dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa malaikat Allah ciptakan
tidak tampak. Itulah fungsi pengawasan. Sesuatu yang tidak tampak lebih efektif mengawasi daripada yang tampak. Lalu yang kedua, untuk menilai keimanan kita. Apakah lebih mudah beriman kepada sesuatu yang tampak, apa beriman sesuatu yang tidak tampak? Lebih mudah mana beriman kepada Allah dengan beriman kepada patung yang umat-umat terdahulu banyak menyembah patung. Diminta pindah dari menyembah patung menjadi menyembah Allah, dia tidak mau. Karena patung mudah terlihat. Lalu pada saat Nabi Musa mengantar umatnya dari kejaran Firaun sampai di tepi laut, lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya ke laut, lalu laut terbuka. Apa yang terjadi? Laut terbelah dan Bani Israel selamat. Sampai di seberang laut ada umat lain yang sedang menyembah patung, menyembah pohon. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, berikan aku satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan." Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Firaun. Diperlihatkan mukjizat yang begitu besar, di mana laut terbelah yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan. Harusnya kalau kita berada pada saat itu, di tempat itu, menyaksikan, harusnya keimanan kita bertambah. Tapi tidak terjadi pada umat Nabi Musa. Karena mereka menganggap bahwa menyembah Tuhan yang tampak lebih mudah daripada menyembah Tuhan yang tidak tampak. Di sini perbedaannya. Kita alhamdulillah Allah berikan dalam hati kita keimanan, di mana kita beriman kepada Allah tidak tampak, kepada malaikat juga tidak tampak. Apa yang terjadi kalau malaikat bisa kita lihat? Pada saat kita menjenguk saudara kita di rumah sakit, tiba-tiba di sebelahnya ada teman atau orang lain yang sedang menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kita melihat malaikat maut menarik ruh dari jasad orang tersebut? Perasaan kita tidak tenang. Jadi hikmah bahwa malaikat itu diciptakan tidak tampak selain untuk menguji keimanan kita, karena di sini sekarang banyak malaikat, juga untuk menenteramkan hati kita agar hati kita tenang, tidak melihat orang yang sedang dicabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala sangat memikirkan itu semua bagi makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sebagai penutup, dalam kita beribadah jangan kita lupa lakukan sesuai dengan ajaran, lakukan sesuai dengan pedoman apa-apa yang ada di Al-Quran dan juga di hadis. Apabila kita melakukan sebuah ibadah yang tidak ada aturannya, maka tidak usah kita lakukan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, cari dalilnya, kalau ada kita lakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kalian, katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi di sini Nabi Muhammad diminta oleh Allah berkata kepada umatnya, wahai umatku, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Apa yang terjadi kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti
suri teladan beliau, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Kita mencintai Rasulullah, otomatis Allah bilang Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Enggak cukup sampai situ, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Sudah kita mencintai Rasul, Allah mencintai kita, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah sekalian, dalam kesempatan yang terakhir ini, saya mengingatkan khususnya diri sendiri, juga kita semua yang ada di sini, mari kita manfaatkan anugerah dari Allah, Lailatul Qadar, yang insya Allah masih ada di hari ke depan. Seandainya itu sudah lewat, Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah kita. Kita perbaiki ibadah kita, dan kita perbanyak, kurangi hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting. Sebagai contoh adalah setan televisi di rumah. Paling tidak pada saat azan atau menjelang azan, TV kita matikan, karena itu yang mengganggu ibadah kita. Setiap detik kita perhitungkan, anggap saja setelah Ramadan kita wafat. Seandainya Allah masih memberikan umur kepada kita, kita berharap kepada Allah, semoga Allah akan menyampaikan Ramadan berikutnya kepada kita, dan kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.